Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada sesi ini kita bisa bertemu lagi secara virtual. Pada sesi ini saya akan membahas tentang lanjutan materi sebelumnya ya, untuk mata kuliah statistika, yaitu tentang data. Tentang data ini sangat penting ya, terkait dengan statistika, karena pada sesi sebelumnya kita sudah mengetahui dan memahami bahwa statistika itu adalah ilmu dan seni ya, tentang mengolah, mengumpulkan, menyajikan, dan menginterpretasikan data ya. Nah, maka data memegang peranan penting ya ketika kita membahas tentang statistika. Baik, kita mulai ya tentang data ini dengan saya mengambil definisi data dari kamus ya. Namanya Webster's New World Dictionary. Apa itu data? Data adalah, Anda fokus ke monitor ya, ke layar. Data adalah sesuatu yang diketahui ya, sehingga data memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Nah, tentang sesuatu itu apa? Yaitu tentang sesuatu yang biasanya dikaitkan dengan tempat dan waktu. Jadi saya ulangi ya, kalau disimpulkan berarti data itu adalah memberikan gambaran tentang sesuatu atau keadaan atau suatu persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu ya, biasanya dikaitkan dengan tempat dan waktu. Contoh misalnya begini ya, contoh data. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis ya, atau mahasiswa Fakultas Ilmu Keislaman ada 200 mahasiswa. Misal ya, mau 200 mau 2000 boleh. Ini hanya contoh. Ada 200 mahasiswa. Itu sudah sebuah data. Ya boleh lah itu data, karena memberikan informasi tentang sesuatu. Sesuatunya apa? Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa FEB ya, atau mahasiswa FIK ada 200 mahasiswa. Nah, itu sebetulnya akan lebih jelas lagi apabila ada tambahan. Karena kalau misalnya kita tanya, itu mahasiswa 200 itu pada tahun berapa? Kan begitu ya. Nah, maka kalau ditambah tahun, informasinya akan menjadi lengkap. Jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis atau jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Keislaman ada 200 mahasiswa pada tahun 2021. Nah, itu akan lebih lengkap. Karena pasti akan bertanya ketika Anda hanya menginformasikan jumlah mahasiswa sekian. Nah, tadi kan dikaitkan dengan tempat dan waktu-waktunya sudah ada tempatnya apa ya? Tadi disebutkan jumlah mahasiswa FEB, jumlah mahasiswa FIK. Bayangkan kalau misalnya datanya jumlah mahasiswa ada 3000. Data itu bolehlah data. Tapi kan kita bertanya, mahasiswa yang mana gitu ya. Kalau datanya hanya disebutkan jumlah mahasiswa ada 3000. Maka pertanyaan lanjutannya mahasiswa mana? Kan begitu ya. Kemudian itu tahun berapa? Nah, maka kalau misalnya kita lengkapi jumlah mahasiswa FEB, jumlah mahasiswa FIK ada 200 mahasiswa pada tahun 2021. Nah, maka itu data yang sudah lengkap. Ya. Baik, itu definisi data. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan penggolongan data dalam statistik. Nah, data tadi saya memberikan contoh ya, itu jumlah mahasiswa kan. Ada misalnya jumlah penduduk di Kota Bandung, jumlah penduduk di Kota Jakarta, jumlah penduduk se-Indonesia. Nah, itu pun
data kan ya. Jumlah penduduk di Kota Bandung pada tahun sekian. Jumlah penduduk di Jawa Barat pada tahun sekian. Itu data. Bukan hanya jumlah penduduk. Data-data yang lain bisa Anda sebutkan banyak sekali. Nah, oleh karena itu, di dalam statistik untuk memahami data-data tersebut kemudian dikelompokkan atau digolong-golongkan. Ya, kita lihat di monitor. Penggolongan yang pertama yaitu data berdasarkan sifatnya. Nah, yang warna biru ya. Penggolongan yang kedua, data digolongkan berdasarkan cara menyusun angkanya. Ini yang berwarna hijau. Yang ketiga, data berdasarkan bentuk angkanya. Warna merah ya, ini kalau di layar saya. Kemudian data berdasarkan sumbernya dan data berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi dalam statistik, data-data yang banyak tersebut kemudian dikelompokkan, digolongkan supaya nanti kita mudah memahaminya, gitu ya, mudah menjelaskannya. Jadi ada 5 jenis atau ada 5 golongan. Menurut sifat, menurut cara penyusunannya, menurut bentuk angkanya, menurut sumbernya, dan menurut waktu pengumpulannya. Nah, baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya. Ini yang berwarna biru ini ya. Nah, maka data berdasarkan sifatnya tersebut dibagi lagi menjadi 2. Ya, yaitu data diskrit yang bawah ya, dan data kontinu. Saya ulangi. Data berdasarkan sifatnya dibagi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, kita bahas satu persatu ya, jangan sampai Anda tertukar antara data diskrit dan data kontinu. Ya. Data diskrit itu data yang diperoleh berdasarkan hasil membilang atau hasil menghitung. Ulangi, data diskrit, data yang diperoleh berdasarkan hasil membilang atau hasil menghitung. Nah, sekarang data kontinu. Perhatikan bedanya. Kalau data kontinu adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Beda ya, antara tadi membilang atau menghitung dengan pengukuran. Nah, seperti apa atau bagaimana contohnya? Baik, kita mulai dari data diskrit. Data diskrit tadi, data berdasarkan hasil membilang atau menghitung. Contoh, jumlah mahasiswa ya di kelas ini, misalnya di kelas yang sekarang saya mengajar, jumlah mahasiswa di kelas ini ada 35 mahasiswa misalnya. Nah, itu data diskrit. Kenapa? Karena hasil membilang, menghitung. Ya kan? Ada 1 mahasiswa, 2 mahasiswa, sampai 35 mahasiswa. Itulah data diskrit. Sehingga data diskrit karena hasil menghitung atau membilang, maka biasanya data diskrit tidak akan berbentuk desimal. Jadi pasti bulat ya. Tidak ada desimalnya. Tadi 35 mahasiswa. Itu kan ya, tidak mungkin di kelas ini ada mahasiswa berjumlah 35 setengah mahasiswa. Kan tidak mungkin ya, masa 35 setengah mahasiswa. Itu contoh yang pertama. Contoh berikutnya apa misalnya? Ya, yang termasuk data diskrit. Selain tadi jumlah mahasiswa berdasarkan hasil membilang atau menghitung. Apalagi misalnya? Ya. Jumlah kelas yang mengikuti perkuliahan statistik ada 10 kelas. Nah, kan begitu. Maka 10 kelas itu adalah data diskrit. Karena itu hasil menghitung atau membilang. Dan tadi tidak mungkin ada desimal. Tidak bisa misalnya disebutkan 10 setengah kelas atau 10 seperempat kelas. Nggak bisa. 10 kelas, 12 kelas, 15 kelas. Itu diskrit. Nah, untuk bisa membedakannya dengan kontinu, saya langsung aja contoh ke data kontinu. Kalau data kontinu itu hasil
pengukuran. Ya. Contoh misalnya, tinggi badan mahasiswa ya Fakultas Ekonomi Bisnis misalnya, namanya misalnya si Amin, tinggi badannya 172 cm. Nah, maka 172 cm itu adalah data kontinu. Kenapa? Itu hasil pengukuran. Karena 172 cm itu setelah dilakukan pengukuran ya, dengan ukuran panjang misalnya kan begitu ya. Maka data kontinu bisa berbentuk desimal. Ya kan? Misalnya kan bisa saja tinggi badannya 176,5 cm. Bisa kan? Gitu kan? Tinggi badannya 157,25 cm. Nah, itu adalah data kontinu. Gitu ya. Jadi bisa desimal, tapi bisa juga tidak, ya kan? Contoh yang lain data kontinu apa? Misalnya berat badan, ya. Berat badan mahasiswa X misalnya 70 kg. Nah, itu juga kontinu. Kenapa? Hasil pengukuran. Dengan apa? Timbangan kan ya. Kalau tadi tinggi badan kan ukuran panjang ya, meteran ya kan. Nah, sehingga berat badan pun termasuk data kontinu. Karena data kontinu, maka berat badan pun bisa desimal. Ya kan? Misalnya berat badan mahasiswa si Y adalah misalnya 67,5 kg. Nah, itu adalah data kontinu. Ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa menyebutkan banyak sekali contoh data diskrit dan data kontinu. Ya, tadi walaupun saya baru memberikan contoh beberapa, tapi Anda sekarang sudah paham perbedaan antara data diskrit dengan data kontinu. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang ke penggolongan yang kedua. Ini yang berwarna hijau ya. Kalau tadi berdasarkan sifatnya, sekarang berdasarkan cara menyusun angkanya. Nah, berdasarkan cara menyusun angkanya, maka data dibagi menjadi, di sini ada 4. Pertama, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, ini jenisnya udah beda lagi ya dengan tadi yang kontinu dan diskrit. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi berdasarkan cara menyusun angkanya, maka muncullah data nominal. Nah, seperti apa data nominal? Jadi data nominal itu ya data yang sifatnya